Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia ke-6, salah satu tokoh negara dan elit politik penting. Oleh karena itu, ucapannya akan selalu jadi pusat perhatian dan bahan perbincangan. Wajar dan pantas setiap ucapan mantan presiden dibicarakan publik karena dianggap memiliki bobot tinggi yang berasal dari orang yang tidak sembarangan. Jangankan ucapannya, apa yang dilakukannya tanpa dibarengi kata-kata juga dianggap sebagai simbol penuh makna yang layak diinterpretasikan dan dicari makna apa yang ingin disampaikan. Itulah hebatnya seorang pemimpin maupun mantan pemimpin. Semua ucapan dan tindakannya dianggap memiliki arti. Sebagai Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Jawa Barat, Rabu 21 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Salim Segaf Al-Jufri sebagai tamu memperoleh suguhan nasi goreng racikan langsung SBY. Menyuguhkan nasi goreng kepada tamunya sebenarnya bukan ini yang pertama kali dilakukan SBY. Pada 27 Juli 2017 silam, SBY pernah menjamu Prabowo Subianto dengan nasi goreng di kediamannya Puri Cikeas. Namun yang menjadi menarik perhatian dalam soal nasi goreng dalam pertemuan SBY dan Salim Segaf Al-Jufri adalah racikan langsung oleh SBY sendiri. Sedangkan saat pertemuan dengan Prabowo Subianto, nasi goreng yang disuguhkan dari penjual nasi goreng langganan keluarga SBY bernama Gunarno, penjual nasi goreng khas Ngawi di Cikeas yang sering diminta menyediakan nasi goreng jika ada acara di rumah SBY, Puri Cikeas. Dalam pertemuan SBY dengan Salim Segaf Al-Jufri, nasi goreng hasil racikan sendiri SBY dimaknai banyak kalangan memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan ke publik, yaitu SBY sedang meracik sesuatu. Sesuatu itu sudah barang tentu berkaitan dengan politik, karena pertemuan itu juga pertemuan dua tokoh politik, dan makanan mereka itu juga diplomasi nasi goreng bermuatan politik. SBY meracik sesuatu. Ini kemudian dihubungkan dengan ucapannya beberapa waktu lalu tentang turun gunung. SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokratsumut Sabtu 17 September 2022 lalu diduga diambil saat acara Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta. Mengatakan SBY siap turun gunung karena adanya tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan adil. Dari dua pesan yang disampaikan SBY dikaitkan menjadi satu. Hasilnya, SBY meracik sesuatu untuk turun gunung. Kedua, pertemuan itu memang memiliki kesamaan inti yang diperbincangkan, yaitu berkaitan dengan pemilu, khususnya pemilihan presiden 2024. Dalam pertemuan SBY dengan Salim Segaf Al-Jufri yang intinya menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu yang masih saja terus dinarasikan oleh kalangan tertentu. Sedangkan dalam pidato SBY di JCC Senayan berkaitan dengan alasan SBY untuk turun gunung, yaitu SBY merasa dirinya harus turun gunung dalam artian ikut kembali terjun melibatkan dirinya dalam kontestasi politik, khususnya pemilu dan Pilpres 2024. Karena berdasarkan dugaannya ada kemungkinan muncul kecurangan pemilu yang merugikan diri dan partai besutannya, Partai Demokrat. SBY menyampaikan, para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Sama dengan pertemuan SBY dan Prabowo Subianto pada 2017 silam dengan diplomasi nasi goreng juga. Inti pembicaraannya juga berkaitan dengan pemilu, khususnya Pilpres, yaitu SBY dan Prabowo Subianto saat itu menyampaikan bahwa mereka tidak sepakat dengan presidensial threshold 20%. Kemudian SBY dalam konferensi pers menyampaikan, power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya
masuk wilayah abuse of power. Maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara. SBY mengaku berpuasa politik selama 6 bulan terakhir. Itu juga berkata dirinya tetap memantau situasi di Indonesia. Dia berpesan agar pemangku kebijakan dapat menggunakan kekuasaan dengan amanah. Itulah menariknya ucapan dan tindakan SBY. Perlu dicermati apa sebenarnya inti pesan yang ingin beliau sampaikan lewat diplomasi nasi gorengnya. Yang sebelumnya menyajikan nasi goreng yang dibeli dari penjual nasi goreng langganan. Dalam diplomasi nasi goreng yang dilakukan terakhir, disajikan nasi goreng hasil racikannya sendiri. Yang layak jadi bahan perenungan dan pertanyaan. Apakah SBY yang kini sebagai Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat akan turun tangan langsung dengan strategi sendiri di pemilu dan Pilpres 2024 dengan alasan khawatir pemilu akan berlangsung tidak adil dan tidak jujur? Jikapun beliau turun langsung dan bahkan andai pun beliau yang kampanye langsung untuk berkompetisi dalam kontestasi pemilu 2024, tidak ada salahnya. Itu adalah hak beliau yang sudah jadi warga negara biasa sama dengan rakyat biasa umumnya. Namanya juga kehidupan berdemokrasi. Siapapun warga negara bisa ikut bertarung dalam pemilu, tetapi dengan mengandalkan alasan khawatir pemilu curang atau tidak adil dan tidak jujur, sehingga dianggap alasan untuk turun langsung, menimbulkan tanda tanya yang menarik didiskusikan. Mengingat SBY bukan orang sembarangan, mantan presiden. Menanggapi ucapan SBY yang ingin turun gunung karena prihatin dan khawatir pemilu curang atau tidak adil, menarik mencermati pandangan Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden SBY dan mantan Wakil Presiden Joko Widodo juga. Pada program Karni Ilyas Club, Kamis 22 September 2022 lalu, mengatakan bahwa apa yang disampaikan SBY merupakan peringatan untuk pemerintah, penguasa saat ini. Saya yakin tidak terjadi. Intinya, jangan demokrasi ditahan. Sehingga Capres-Cawapres pada pemilu 2024 tidak hanya 2 pasang. Saya percaya Pak Jokowi, tegas JK. Lalu JK menyebut ada 3 pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada masyarakat. Pertama, taat berkonstitusi. Kedua, jalankan demokrasi dengan baik. Ketiga, ikuti kehendak masyarakat. Saya yakin Jokowi menjelaskan hal itu dengan harapan pejabat, lembaga mengikuti cara berpikir Pak Jokowi. JK pun menyinggung pernyataan Jokowi yang menolak 3 periode sebagai Presiden RI dan menambahkan bahwa cara berpikir SBY sejalan dengan Presiden Jokowi. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Daud Ginting yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul SBY turun gunung meracik sendiri nasi goreng. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.